Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purmasandi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Langlang Buana. Pada video kali ini saya akan menunjukkan aplikasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konsep bahasa pemrograman lanjut, di mana materinya adalah Java Programming dan MySQL. Di sini saya membuat aplikasi sederhana, yaitu manajemen surat, di mana yang dipakai untuk para staf di kantor, di mana surat itu membutuhkan identifikasi nomor surat yang biasanya ditulis di buku manual. Oleh karena itu, saya berpikiran untuk membuat aplikasi ini supaya lebih mudah, lebih efisien, dan lebih teliti. Sangat kecil kemungkinannya untuk keliru, ya kan? Langsung saja, saya di sini menggunakan aplikasi NetBeans. Ini dia. Saya menggunakan aplikasi NetBeans versi 8.2. Lalu untuk MySQL saya menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin. Di sini sudah saya start ya, dan saya sudah membuat database-nya di sini. Oke, di sini. Saya juga sudah membuat store prosedurnya, ada get all surat, get detail, get login, get set daftar, set delete, set surat, dan set update. Di sini semuanya store prosedurnya terpakai. Hanya ada dua tabel, user sebagai identitas dan surat sebagai data utama yang kita munculkan dan kita edit. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Sambil saya menjelaskan dari aplikasi ini, saya sambil memulai agar lebih enak. Oke, yang pertama adalah saya akan jelaskan kelas yang pertama, di mana kelas ini adalah koneksi. Koneksi ini adalah untuk memanggil dan menghubungkan dari aplikasi ini menuju PHP MyAdmin atau database. Di sini saya menggunakan driver JDBC yang kita lihat. Di sini kita URL-nya di JDBC, MySQL, dan masih di URL localhost port 3306 dan database DB surat. Di sini saya menggunakan settingan default XAMPP, yaitu root dan pasnya adalah kosong. Ketika berhasil, konsol akan mengirim data berhasil, dan jika gagal akan mengirim gagal. Setelah ini hanya dipanggil, tidak akan berjalan, hanya mengkoneksikan. Lalu kita ke halaman utama yang pertama muncul, yaitu form login. Ketika saya buka tadi, langsung muncul ini. Kita login, seperti yang kita lihat desainnya. Baik, kita coba terlebih dahulu. Ada dua button di sini, yaitu button daftar dan masuk. Di mana daftar ini memunculkan form daftar, dan masuk adalah untuk masuk. Ini sistem dan passwordnya tadi diisi ya. Oke, kita buka dulu yang daftar ya. Di sini untuk yang daftar hanya memunculkan form daftar dan mengclose form loginnya. Di sini oke. Lalu kita lihat form daftar seperti apa. Kita lihat ya, form daftar ini adalah metode SQL create ya, dari CRUD, dari salah satunya create, untuk menambah user dari pengguna aplikasi ini. Kita hanya membutuhkan 3 variabel sebenarnya. Di sini hanya nama, username, dan password. Ini untuk ulang password adalah untuk mengonfirmasi password apakah sama atau tidak. Oke, di sini hanya ada satu tabel, yaitu daftar. Apa yang akan terjadi ketika klik daftar? Di sini data tidak boleh kosong karena saya tidak mengisi text pen di sini. Jadi kita lihat di form daftar terlebih dahulu. Ketika kita klik daftar, di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel untuk dipindahkan dari text pen menuju variabel, kan lebih memudahkan dalam pengkodikan. Oke, yang pertama yang kita lihat tadi ada dua password, yang pertama dan kedua. Jika kedua ini sama, jika kedua ini tidak sama, akan memunculkan notifikasi password tidak sama. Dan jika tadi data tidak diisi, semuanya kosong, akan memunculkan data tidak boleh kosong. Di sini tentunya pass dan username ya, pasti itu harus dibutuhkan. Lalu selanjutnya, jika semua kondisi atau syarat sudah terpenuhi, akan memanggil koneksi untuk menyambungkan ke database, lalu memanggil store prosedur yang namanya adalah set daftar, yang mempunyai 3 parameter, nama, username, dan pass. Di sini kita lihat store prosedur yang saya buat, get set daftar. Set daftar ini insert into user, nama, username, password, di mana values-nya adalah dari parameter name, user, dan pass yang dikirimkan dari aplikasi. Kenapa tidak ada ID-nya?
Karena ID di sini saya menggunakan struktur auto increment sehingga tidak perlu di-input, sudah otomatis dari database-nya sendiri. Balik lagi, jika sudah berhasil, user berhasil ditambahkan, dan jika gagal, error, hubungi admin, biasanya karena jaringannya tidak masuk atau XMPP-nya tidak mulai, dan sebagainya. Finally, semuanya jika sudah beres, di sini akan meng-close form daftar ini dan memunculkan kembali form login. Mari kita coba dengan menginput nama lengkap Agung Purnama Sandi. Lalu username-nya 123 password. Oke, coba username-nya Agung. Passwordnya 123, 123. Coba kita bedakan terlebih dahulu. Oke. Di sini muncul password tidak sama. Coba disamakan, user berhasil ditambahkan. Oke, kita kembali lagi ke form login. Kita coba masuk. Tadi username-nya Agung, passwordnya 123 masuk. Oke, di sini login berhasil dan muncullah dashboard. Sebelum kita menjelaskan lagi yang ini di dashboard, saya akan menjelaskan dulu button yang satu lagi, yaitu masuk. Daftar sudah, masuk. Di sini masuk menggunakan metode read dalam SQL. Ketika button masuk ini diklik, aplikasi akan mencoba untuk menghubungkan database dan memanggil store procedure get login, di mana parameternya adalah username dan password. Mari kita lihat di get login ini, pilih apapun dari table user, di mana username itu user dan passwordnya itu adalah pass, di mana user dan pass ini adalah parameter yang dikirimkan dari aplikasi. Ada dua parameter, tipenya variable character. Oke, balik lagi ke ini. Nah, kita eksekusi SQL-nya. Dan jika ada username dan passwordnya yang sesuai, login berhasil akan muncul notifikasinya. Lalu from login akan ditutup, lalu from dashboard akan dimunculkan dengan mengirim data nama yang tadi dari username ini, data namanya dikirim ke form dashboard. Oke, form dashboard dimunculkan seperti itu. Lalu kita muncul ke dashboard. Oke, di sini dashboard ada beberapa elemen atau beberapa fitur yang muncul. Yang pertama ada table, dan di sini ada text pane 2 dan button ada 4. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini table sudah terisi ya, sudah terload langsung tanpa diklik tadi, langsung memuncul karena saya menggunakan event. Ketika Windows ini aktif, langsung meminta data dari database. Nah, ketika saya klik, di sini akan muncul dan mengirimkan data dari table ini ke text pane ini. Nah, ini text pane-nya tidak saya enablekan sengaja supaya otomatis diambil dari table. Oke, sampai di situ saya akan jelaskan lagi source code. Ini ada di dashboard. Nah, ini ada table. Event-nya adalah ketika form ini aktif, dia akan mencoba menggunakan database dan memanggil store procedure call get all surat, di mana SQL-nya itu adalah select bintang form surat. Semuanya akan diambil. Ketika membaca, dia akan mengirim ID, tanggal, nomor pengirim, dan tujuan ke string ini. Lalu string ini dijadikan array, dan sudah dijadikan array, dijadikan model, data model, dan di-add ke table setiap datanya. Lalu berhasil akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya ketika diklik, nah ketika mouse ini klik, ini berubah-ubah ya. Ketika diklik, ini akan mengirim data dari table menuju text pane. Itu eventnya adalah when surat mouse clicked ini. Nah, lalu ketika kita mengklik, saya mendeklarasikan indeks sebagai row yang diklik tadi dan mengambil data dari row tersebut dari indeks yang pertama. Indeks yang pertama yaitu ID. Nah, kita klik ini mengambil 2, klik ini mengambil 5, klik ini mengambil 7. Mengambil 7 jadi ID, lalu mencoba memanggil data untuk mendapatkan nomor. Nah, ini di get call ID. Ini store procedure. Kita eksekusi dan mengambil data ID dan mengambil data nomor ke text pane yang ini, 1 dan 2, ID dan nomor. Sehingga ketika diklik, muncullah data yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya, di sini ada tombol detail. Tombol detail ini kita coba logout dulu terlebih dahulu ya. Agung 123. Oke, login berhasil. Nah, ini masih kosong. Ketika kita klik detail, ada muncul notifikasi data
pilih data terlebih dahulu. Yang berarti kita harus mengklik dulu. Nah, kita ini yang ketiga ya, indeks nomor 3. Klik detail, muncul from detail, dan memunculkan lebih detail lagi dari data surat ini. Di sini ada ID, tanggal, nomor surat, pengirim, tujuan. Sedangkan di sini ada ID, tanggal, nomor, pengirim, tujuan, perihal, disposisi, dan keterangan. Lebih detail lagi ya. Nah, di form detail ini juga ada tombol ubah dan tombol hapus. Saya jelaskan terlebih dahulu tombol detail pada dashboard ya. Kita lihat detail pada dashboard. Ketika button detail di eksekusi, dia mengambil data dari text pen ini. Nah, ini text pen ini mengambil data. Lalu jika text pen yang kedua tadi kosong yang sudah kita coba tadi akan memunculkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Ketika muncul, kita mendapatkan ID-nya, dan mencoba mengkoneksikan ke database, lalu memanggil store procedure get detail yang dengan parameter ID. Lalu kita mengirim data dari dashboard yang kita ambil dari database menuju form detail. Di sini saya mengambil ID semuanya ya. ID, tanggal, nomor pengirim, tujuan, perihal, disposisi, keterangan. Lalu memunculkan form detail. Itu ini. Kita klik ini, form detail muncul. Dan dikirimkan beberapa data dengan lengkap dari database. Nah, lalu saya jelaskan detail ini. Detail ini ada beberapa fitur, hanya 2 ya. Ubah dan hapus. Kalau di metode delete dan update. Kita jelaskan dulu terlebih dahulu ubah di sini. Ubah ini mengupdate dari form ini dan dikirimkan menuju database ya. Kita coba ini tujuannya menjadi ren. Ubah. Surat berhasil dirubah. Oke. Nah, ini belum berubah ya. Kita klik refresh. Nah, baru berubah. Oke. Kita jelaskan form detail. Button ubah. Di sini form detail, button ubah. Oke, di sini pertama-tama seperti biasa kita mendeklarasikan isi text pen menjadi variabel yang kita butuhkan. Lalu ketika tanggal dan nomor ini adalah hal yang satu yang penting. Ketika tanggal dan nomornya kosong, ini tidak boleh diubah karena tidak bisa diidentifikasi pasti surat itu ada identifikasi nomornya. Jadi kalau kosong, tanggal dan nomor tidak boleh kosong. Lalu ketika syarat ini sudah terpenuhi, kita memanggil koneksi dan memanggil store procedure set update di mana ada 8 parameter di sini, ada ID, tanggal, nomor pengirim, tujuan, perihal, disposisi, dan keterangan. Dieksekusilah, lalu jika berhasil, surat berhasil diubah, muncul notifikasinya, dan jika tidak, muncul notifikasi error. Oke, kita coba ubah ya. Ini menjadi log kembali. Klik ubah, surat berhasil diubah. Di sini masih ren, kita refresh menjadi log. Oke, kita satu lagi di form detail ada button hapus di sini. Tentunya di sini kita menghapus, kita coba hapus, data berhasil dihapus. Di sini masih ada, kita refresh, hilang. Jadi 1, 2, 4. Oke, kita jelaskan lagi button hapus. Nah, ketika button hapus, dia akan memanggil store procedure yang namanya set delete, di mana parameternya adalah ID. ID didapatkan dari text pen yang dari dashboard. Ketika dipanggil set delete, di mana bahasa SQL-nya itu adalah set delete-nya, di dalamnya adalah delete dari tabel surat di mana ID-nya adalah indeks, yaitu parameter yang dikirimkan oleh aplikasi. Kembali lagi, jika data berhasil dihapus dan jika error akan memunculkan di konsol error hubungi admin. Lalu yang sudah saya tadi contohkan, ini refresh, tombol refresh itu untuk memanggil kembali ya tabel ini untuk mengambil data terbaru dari database. Kita lihat ya, tabel refresh ini cukup simpel. Saya menghapus semua baris pada tabel. Pertama, menghapus semua baris pada tabel dan mengambil kembali data terbaru dari database. Jadi yang pertama dihapus dulu, lalu memanggil lagi dan add lagi. Seperti itu kurang lebih. Lalu yang selanjutnya ada tambah surat. Nah, tambah surat ini akan memunculkan form tambah surat. Sama seperti halnya detail, namun di sini datanya kosong dan ID pun masih tidak bisa diubah di sini sama seperti detail. Karena ID sudah auto increment oleh database, jadi kita hanya mengisi tanggal, misalkan
tanggal 25 bulan 5 tahun 2022, nomornya B300 bulan 6 tahun 2022. Pengirimnya Ren, tujuannya log, perihalnya arsip, disposisinya ACC, keterangannya kosong. Kita klik tambah, surat berhasil ditambahkan. Oke, ini formnya tertutup dan akan ada paling bawah. Ini dia. Yang tadi sudah saya add. Kita lihat detail sama seperti yang saya add tadi. Oke, kita tutup dan saya jelaskan tombol tambah surat. Tombol tambah surat ada pada form dashboard. Ini dia. Oke. Form tambah surat ini hanya memanggil form tambah dan tidak menutup form dashboard. Jadi di sini ada form tambah. Form tambah hanya ada satu tombol ya. Ini tutup hanya mendispose saja. Tambah, kita lihat tambah. Seperti biasa, kita mendeklarasikan terlebih dahulu isi dari text span menuju variabel-variabel agar lebih mudah dalam pengkodigan. Dan juga tanggal dan nomor itu tidak boleh kosong. Jika kosong akan muncul data tanggal dan nomor tidak boleh kosong. Sisanya boleh nul. Karena terkadang dalam pengiriman surat, kadang kita ibaratnya ngebond dulu tuh suratnya belum jadi, tapi tanggalnya harus sekian. Nah, di sini makanya yang lainnya bisa nol. Kalau jika syaratnya sudah terpenuhi, kita memanggil store procedure yang namanya set surat. Ada 7 parameter di sini. Tidak ada parameter ID karena ID auto increment. Yang pertama tanggal, nomor, pengirim, tujuan, perihal, disposisi, dan keterangan. Kita eksekusi, lalu muncul notifikasi surat berhasil ditambahkan. Namun jika gagal, akan ada di konsol error hubungi admin. Oke, sudah kita lakukan ya, seperti tadi. Lalu di sini yang terakhir adalah button logout. Kita coba button logout langsung keluar dan kembali lagi ke form login. Tidak bisa masuk kembali ya. Itu hanya mengembalikan dari form dashboard ke form login. Mari kita lihat button logout. Nah, di sini hanya menutup form dashboardnya dan membuka form login dan tidak bisa kembali lagi ya. Hanya seperti itu. Kurang lebih aplikasi manajemen surat yang saya buat, diharapkan aplikasi ini memudahkan staf kantor untuk mengidentifikasi surat yang keluar ataupun surat masuk. Mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.